Kalau HP, kita kalau mau buka email, itu ada passwordnya enggak? Ada. Mau buka pintu keberkahan Allah juga ada passwordnya. Apa passwordnya? Passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi apapun juga mulai sekarang awali dengan basmalah. Kenapa? Biar perbuatan kita itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanya, tadi duduk mulai taklim udah baca Bismillahirrahmanirrahim apa belum? Naik motor udah baca Bismillah apa belum? Belum. Nah, makan itu sampai-sampai saking pentingnya basmalah. Itu kalau kita lupa, itu suruh baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah di awal dan juga di akhir. Suruh baca begitu. Kenapa? Biar kita tuh nggak sampai lupa membaca basmalah. Amal kita tuh nilainya sebenarnya duniawi untuk makan, senang-senang. Cuma begitu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka ini jadinya amal yang berpahala. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Passwordnya dibaca, akhirnya turun berkah. Akhirnya turun berkah. Itu. Jadi itu yang ada di langit, yang ada dalam gudangnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau dapat ada passwordnya. Ada passwordnya. Makanya ini sekalipun sepele, tapi mohon maaf banyak dilupakan saat ini. Mulai sekarang apalkan doa-doa yang biasa diajarkan sama Nabi Muhammad. Doa mau makan harus hafal, doa selesai makan juga harus hafal. Password dapat berkah apa, Beb? Bismillahirrahmanirrahim. Password dapat tambah nikmat apa? Alhamdulillah. Password pengen dapat pertolongan, la haula wala quwata illa billah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Password mau semua kebaikan bisa selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Password pengen rezeki istighfar. Itu passwordnya dibaca. Lalu kita kepengennya banyak tapi nggak pernah baca password. Pernah baca passwordnya? Ya enggak bisa. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lah Bismillah sendiri itu maknanya luar biasa. Bismi artinya biismi, dengan nama Allah. Allah tahu semua, zat yang paling layak untuk disembah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar. Ar-Rahim dengan nikmat yang lebih lembut. Ar-Rahman itu bijala ilin ni'am. Begitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bagi bismillah, kok enggak billahirrahmanirrahim? Kenapa kok harus pakai nama? Yang pertama karena memang itu perintah Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Maka doalah kamu dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya Allah aja itu kita pakai buat doa itu sudah mendatangkan keberkahan. Bismillah, nama. Dan akses untuk kita paling tidak bisa kenal sama orang itu kita paling tidak nyebut kenapanya? Nama. Misalkan nih. Ada orang lihat kajian di YouTube. Kajiannya bagus. Terus yang dilihat apa? Temanya apa namanya? Namanya kan? Siapa ini yang bicara? Ya, jadi nama itu akses termudah untuk kita sampai kepada orang lain. Yang sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian namanya Allah itu ada banyak. Dengan dikatakan Imam Al-Qushairi menyatakan namanya Allah itu ada 1000 sebenarnya. 300 ada di kitab Taurat, 300 di kitab Zabur, 300 di kitab Injil. 99 ada di Al-Quran. Yang satu itu di Suhuf Ibrahim. Lah, kenapa kok dari sekian banyak nama Allah kok yang dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Allah itu juga punya nama Al-Qahar. Yang Maha Perkasa. Kenapa yang dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa? Karena biar kita selalu ingat bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala selalu membentangkan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu.
sesuatu. Segala sesuatu. Ada satu kisah. Kisah ini saya baca di manuskrip ucapan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid sing tutur. Ada seseorang, orang ini punya pekerjaan tukang nyebrangkan, tukang kapal itu nyebrangkan orang dari sisi timur ke barat nih, dari barat ke timur begitu. Suatu ketika orang ini tiba-tiba dapat penumpang. Cuma penumpangnya dari awal menyeberangkan udah minta gratisan, tapi bahasa gratisannya aneh. Kamu nyeberangkan saya demi Allah, mau apa enggak? Karena Allah. Tanya begitu, ya mau. Mungkin orang jawab gak mau juga takut ini. Akhirnya setelah itu diseberangkan. Nah, ketika diseberangkan, dia bilang begini. Nih si orang tua wajahnya kelihatan kalau orang soleh. Bawa tongkat, ada pakaian, ada tas atau apa begitu. Dan seberangkan bilang begini. Besok zuhur, saya mati di pohon ini. Nanti kafannya itu di bawah kepala saya. Nah, besok zuhur tolong kamu ke sini, nanti kamu kuburkan saya ya, kamu mandikan saya, kamu kafani pakai kafan itu, terus kamu kuburkan saya. Nah, ini tongkat saya, baju dan sebagainya, ini titipan. Nanti kalau ada orang yang nyari, nanti kamu kasihkan. Ini kalau kita diajak ngomong begitu kan jeglek kita. Iki jane tenan apa ora, iki ngantuk apa ora. Itu kan kita bisa bingung. Tapi karena yang ngajak bicara ini orang soleh. Akhirnya dituruti. Oke, saya bawa titipannya. Kemudian setelah itu besok saya akan ke sini di waktu zuhur. Akhirnya setelah itu besok lupa dia. Baru ingat dekat asar. Kemudian dia terus, oh iya, ini masih ada tugas ini saya. Dia akhirnya kemudian setelah itu dia datang ke tempat itu benar. Yang tadi yang kemarin diantarkan itu sudah tergeletak di bawah pohon, dilihat meninggal. Ada diambil air lautnya itu, air sungai itu dimandikan, dikafani, dikuburkan di situ, disolatkan kemudian dikuburkan. Satu titipannya masih dibawa. Ini titipan buat siapa? Ditunggu sampai keesokan harinya tiba-tiba ada anak muda. Penampilannya enggak karuan, acak-acakan. Itu kalau orang lihat mungkin zaman sekarang mungkin kayak penampilan preman gitu loh. Kayak penampilannya seorang preman. Tiba-tiba datengin si tukang nyebrangin tadi nih. Kamu siapa? Kamu dititipin barang saya ya? Iya benar, kamu siapa? Saya yang disuruh ngambil. Sebentar. Penampilanmu kok kayak gini? Ini yang titipin ke saya tuh penampilannya wajahnya orang soleh kok. Ini wajahmu ini gak meyakinkan. Loh iya, saya ini disuruh ngambil. Kok bisa ya? Saya tuh semalam, maksiat saya tuh. Ada acara pernikahan saya tuh ya lalai, saya joget, saya nyanyi. Mungkin ya dia juga dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Sampai dekat subuh saya teler ketiduran. Ternyata saya dibangunkan. Ada orang tiba-tiba bangun saya bilang begini. Ada walinya Allah meninggal. Kamu yang jadi penggantinya. Sekarang kamu tobat, kamu ambil titipan kamu di tukang seberangkan kapal namanya Fulan-Fulan di daerah ini. Saya dari itu langsung saya nangis, saya mandi, kemudian saya nyari kamu. Saya sudah ketemu dengan kamu, saya benar-benar saya lepas semua pakaian saya mau ganti dengan pakaian itu, saya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya jalan. Akhirnya orang ini pegawai kapalnya ini sepanjang malam dia nangis terus. Setelah itu malamnya dia mimpi.
Di mimpi mendengarkan mungkin satu suara. Suara itu menyatakan, kamu jangan protes. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan anugerah kepada hambanya. Rahmat Allah itu mendahului dan meliputi segala apapun juga. Jadi kalau Allah mau menunjuk seseorang diangkat jadi kekasihnya, maka tidak ada orang yang bisa bertanya sebabnya kenapa kok dia, kenapa kok bukan saya, kenapa kok bukan si itu, tidak bisa. Kenapa? Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya, rahmatnya Allah itu enggak nunggu orang itu punya amal apa enggak. Allah pengen kasih rahmat, ya Allah akan memberikan rahmat. Cuma ada aturan Allah. Kalau kita beramal ya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang diangkat jadi kekasih Allah itu enggak sesuai dengan selera manusia kadang-kadang. Loh itu kok bukan bapak itu ya? Loh, kok bukan yang setiap Senin datang pengajian? Nah setiap Senin juga nunggu waktunya mungkin. Tapi kenapa kok dia? Loh itu dia saya masih tahu, dia tuh preman kok. Ini enggak ada amal saya sebelumnya loh, tiba-tiba diangkat. Ya memang Allah berkehendak kok. Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak perlu alasan untuk mengerjakan apapun juga. Allah itu tidak perlu alasan untuk masukkan kita ke surga atau enggak masukkan kita ke dalam surga, itu semuanya milik Allah. Jadi semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengertian kepada kita nama Allah yang digunakan dalam setiap kali kita bertindak, setiap kali kita berucap, setiap kali kita berbuat adalah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Makanya berharaplah terus dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tuh ketika banyak amal kita pede doa, ketika amalnya dikit tidak pede untuk doa salah. Karena berarti kita ngandalkan amal. Amal itu syarat untuk kita menjadi hamba yang dicintai sama Allah. Tapi yang jelas kasih sayang Allah itu adalah segala-galanya. Bahkan lebih daripada amal kita semuanya. Bisa dipahami ya? Ada seseorang yang sudah sangat kaya raya. Seorang sudah sangat kaya raya. Kekayaannya itu 1 juta triliun. Nolnya berapa itu? 1 juta triliun dolar. Pol ini ya. Terus kamu datang ngasih 10.000. Sama dia ngasih 10.000. Ngaruh apa enggak? Ngaruh apa enggak? Dia semakin kaya enggak? Enggak. Kalau yang ngasih 10.000 enggak ngasih semakin miskin apa enggak? Enggak kan? Nah, itulah Allah terhadap amal kita. Amal kita itu enggak nambahi kekuasaan Allah. Kita enggak beramal juga enggak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi kitalah yang butuh beramal. Kenapa? Agar kita itu jadi hamba yang mengikuti aturan Allah. Jadi jangan kita pernah menganggap Allah semakin hebat kalau kita beramal. Sorry, amal kita seberapa? Allah enggak semakin hebat kalau kita beramal. Allah itu sudah maha hebat. Sudah paling top, ghoyah, puncaknya. Sudah paling puncaknya. Udah yang paling puncak Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah makanya pokoknya kita semua ini, pokoknya kita beramal sambil kita selalu mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting itu hati mengharapkan kasih sayangnya Allah ini loh. Kadang-kadang kan kita beramal karena syarat aja. Pokoknya sholat, orang sholat mlebu neraka. Kan kita mikirnya gitu, itu kelirunya kita. Itu kelirunya kita. Kita ketika sholat harus mikir, ini sebab saya dapat kasih sayangnya Allah, jadi saya harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebab saya itu dilihat, dipandang, disayang sama Allah. Ini adalah sebab saya dapat cintanya Allah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi motivasi amal solehnya kita itu dirubah. Jangan hanya yang penting ini kewajiban, wis tak lakoni, alhamdulillah lega.
Kadang-kadang kita pergi, kita sholat awal, nanti teman kita baru sholatnya jam 11 malam. Kita bilang, lega ya, wes sholat. Lah. Ya satu kok beban hidup gitu. Yang satu itu jangan dijadikan sebagai beban hidup. Sholat itu adalah sebagai sarana kita agar dekat dengan Allah Subhanahu